aja. Aku duluan ya, Say. Tapi kronologisnya kan karena waktu itu kalian masuk ke kamar saya, menurut rumah saya itu saya sudah ada di dalam. Tapi kronologi bagaimana berucap seperti apa kan tidak disebutkan. Tapi ini sudah selesai nih, tapi itu sudah selesai nih. Akhirnya mereka ketahuan nih terjebak mereka. Saya minta tolong. Berbicaralah apa adanya. Kayak kemarin saya lihat lagi di YouTube berita kan, dia mengatakan dia ini sengaja mau adu domba saya dengan media, dengan aparat, ya. Dia seolah-olah bilangnya media harus disalahkan, media harus dilapor. Jujur, saya katakan saya orangnya, saya memang nggak ngerti hukum, tapi saya tidak mau mengkambing hitamkan orang lain. Ya dong. Kalian ini kan yang masuk ke rumah saya tidak tahu permasalahannya apa. Misalnya kalian diundang, ayo kita bertamu ke rumah orang ini. Pikirannya kan, oh ya udah bertamu baik-baik. Tapi setelah sampai di sana, tiba-tiba dia membakar rumah saya atau dia membakar itu rumah saya, kan saya tidak tahu. Berarti bukan kalian yang harus saya salahkan kan? Iya. Nah, tapi kan dia sengaja mau adu domba saya. Terus ngomong juga kemarin masalah persidangan. Lucu gitu. Dia ini membentuk opini begini, dia baca kali itu kan, tapi dia tidak baca sampai habis. Saya bilang, ini orang kok jahat ya, membentuk opini terus seperti itu. Dia bilang bahwa jaksa begini. Ini dia sengaja, dia mau adu domba saya dengan aparat, dengan media. Tapi jujur saja, saya ini udah menunggu 2 tahun keadilan ini. Saya tidak mau diadu domba. Saya sudah berterima kasih kepada kepolisian, bekerja sangat baik dan sangat teliti. Dan saya juga berterima kasih kepada jaksa dan juga saya berterima kasih kepada ketua hakim. Ya, hakim. Saya serahkan semuanya, saya jalankan. Ini meja terkait soal yang masih terus ya pimpinan satu juga yang bilang begini lah segala macam. Saya udah nggak mau pusingin itu, saya nggak mau terlalu dibawa kemana-mana ya. Saya fokus memberikan efek jerah kepada mereka biar penasaran. Coba kasih lihat, ada itu di bang. Jadi gini, perlu saya jelaskan dalam peristiwa hukum antara klien kami Angel Elga dan Vicky Prasetyo, ada satu peristiwa di mana terdakwa ini bersama dan kawan-kawan ya, kalau hukum itu memasuki rumah terus di-shot oleh media menurut dakwaan jaksa ya, masuk ke dalam kamar dan ada klien kami Angel Elga bersama Vicky Alman. Ini satu peristiwa hukum. Setelah itu mereka berstatement di media mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan dan lain-lain. Diakses oleh media terus didistribusikan sehingga bisa didengar, ditangkap menjadi suatu berita oleh khalayak ramai. Ini satu peristiwa. Tetapi dalam peristiwa ini ditanggapi ada kedua belah pihak dengan upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. 1 laporan polisi dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saudara Vicky Prasetyo, di mana peristiwa hukum yang dilaporkan adalah peristiwa yang saya ceritakan tadi ini. Di dalam penyidikan tersebut, hasil akhirnya adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara, dengan pengertian bahwa apa yang dilaporkan dugaan tidak perzinahan itu tidak cukup bukti, maka dinyatakan peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana perzinahan. Itu pertama. Kita hubungkan lagi dengan dugaan tindak pidana lain yang dilaporkan Angel adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pidana perzinahan akibat tindakan mereka dan ucapan mereka di media, maka laporan polisi Angel tentang dugaan tidak pidana pencemaran nama baik sempurna, memenuhi unsur bahwa mereka berkata-kata melakukan tindakan itu mengakibatkan tercemarnya nama baik Angel Elga. Makanya perkara tersebut P21 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sekarang laporan polisi ini
yang sekarang di Polda ini adalah dugaan tindak pidana pengerusakan. Karena mereka masuk ke pekarangan itu dengan cara merusak pintu, masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong, gitu. Jadi kalau ada yang statement tentang dakwaan jaksa yang menceritakan tentang peristiwa itu, Iya. Vicky Prasetyo dan kawan-kawan masuk ke rumah mendobrak pintu menemui istrinya bersama laki-laki lain, itu adalah dakwaan jaksa. Kenapa tertulis begitu? Karena itulah suatu peristiwa hukum yang diadukan oleh saudara Angel akibat peristiwa hukum tidak benar sehingga menimbulkan pencemaran nama baik Angel. Yang tidak benar itulah dikatakan menimbul unsur karena dia menceritakan, menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Maka laporan polisi tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan saat ini. Jadi ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi kalau dibangun, diceritakan katanya dakwaan jaksa menyimpulkan ada suatu kesalahan, bukan. Itu rangkaian cerita yang di ujungnya daripada dakwaan tersebut mengatakan semua tindakan ini informasi disampaikan adalah tidak benar. Dia kan cuma bacanya cuma Ya, tapi nggak jadi gitu. dibawahin tuh. Ya. Jadinya, kan Jadi- saya tahu. Kira-kira berarti total berapa pelakunya nih Pak? Kalau misalnya di total. Kalau dari itu kewenangan penyidik ya, siapa berbuat apa itu dalam tingkat penyidikan. Yang perlu kita ambil di sini adalah bagi masyarakat juga luas, bagi masyarakat banyak awam, di dalam kita menuntut hak itu boleh-boleh saja, tetapi jangan melakukan dengan cara melawan hukum. Nah ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini. Oke. Kasih dia.